كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat qudrah iradahnya pada kesempatan yang berbahagia ini di Ahad subuh ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan berkah nikmat buat kita semuanya, yang tentu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan kembali kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Dan tentu yang utama kita bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu yang luang, diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani, dan yang paling penting adalah iman, masih kekuatan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sehingga kita bisa beristiqomah dalam menjalankan aktivitas ibadah ataupun muamalah. Mudah-mudahan setiap amal dan ibadah kita, setiap perkara kebaikan yang kita sampaikan, yang kita kerjakan, ini merupakan amal yang terbaik yang tentu Allah berikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para kita sekalian sebagai umat. Insyaallah semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jemaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pembahasan yang berkaitan dengan hikmah ataupun daripada hal di balik perintah daripada salat yang kita kerjakan. Yang tentu harapan kita setiap amal, setiap perkara ibadah yang kita kerjakan yang pada intinya akan berdampak kepada si orang yang melakukan ibadah tersebut. Karena tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan suatu pekerjaan ibadah, kecuali ada hikmah yang besar, ada perkara-perkara yang mungkin di luar daripada nalar kita, yang ini hanya Allah yang bisa mengetahuinya. Dan tentu salah satu ibadah yang paling pokok di dalam ajaran agama kita adalah sholat. Sholat yang merupakan awal daripada bagaimana dampak daripada seseorang ketika sudah melaksanakan ataupun mendirikan daripada sholat tersebut. Dan ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam setiap gerakan-gerakan sholat. Yang hari ini kita akan membahas tentang daripada gerakan
rangkaian sholat, yaitu salah satunya adalah sujud. Kemarin kita sudah sampai kepada bab sujud, di mana Rasulullah SAW ataupun apakah sujud yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Al-Bara bin Azib. Ini beliau sahabat Al-Bara bin Azib menjelaskan, menerangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kafaika. Jadi apabila engkau sujud, Rasulullah menjelaskan kepada orang ketika mengajarkan tentang sujud. Jadi kalau hadis itu begitu, Nabi jarang menjelaskan dari awal sampai akhir. Kalau sholatnya begini, tapi kadang kalau kamu melihat ada sahabat lagi melaksanakan sholat, ada yang keliru, kemudian beliau langsung tegur. Nah itu bedanya kalau Rasul sama kita. Kadang-kadang melakukan tegur, kesalahan salah, ulama berterima kasih, tapi ulama semangat kamu ini salah. Tapi kalau Rasul saking takzimnya kepada Rasulullah, sahabat tidak pernah protes karena dia tahu. Idza sajadta fadha' kafaika, jika engkau sujud maka letakkan kedua telapak tanganmu. Artinya kalau letakkan berarti nempel ke tempat sujud, jangan diangkat. Jadi ini salah satu ketika di mana para ulama menempatkan ilmunya, sehingga ketika perkataan Rasulullah apabila engkau sujud letakkan telapak tangan, artinya tangan harus nempel. Sebab nanti ada pertanyaan, gimana Pak kalau tangannya nggak nempel? Saya nggak sujudnya atau pindah-pindah. Padahal suka ada pertanyaan, gimana kalau menggeserkan jidat, ngangkat jidat dari sujud? Nah, ada pertanyaan sampai ke situ. Kalau dulu para sahabat tidak pernah nanya begitu. Kalau ada sujud nempel, terus kalau mengangkat jidat ketika sujud, saya nggak sujud. Nah, jadi jidat nggak nempel ke tempat sujud, sehingga sampai para ulama membuat rumus tentang syarat sahnya sujud. Dan kalau syarat sahnya sholat aja sudah banyak, kemudian syarat sahnya sujud ketika sholat pun ada syarat sahnya. Yang kemarin kita sedikit dibahas tentang 7 anggota sujud yang harus nempel ke tempat sujud. Nah ini salah satunya. Termasuk dalam hal ini, kalau kemarin Rasulullah menyebutkan semuanya, 2 telapak atas atau ini, kemudian 2 telapak tangan, lutut dan sebagainya. Nah ini hanya menyebutkan salah satunya saja, yaitu telapak tangan, yang kemudian warfa mirfaqaika, dan angkat kedua siku. Nah ini jadi salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sujud, siku jangan nempel ke tempat sujud, mesti diangkat. Nah kadang suka keenakan, ada yang saking enak itu sujud gini, ada opongnya. Jadi ini adalah sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah, sujud seperti itu. Jadi sebenarnya sholat yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi ini salah satu dalil yang bahasa perintah dari mana ini, bahwa diriwayatkan Imam Muslim, Nabi itu menyuruh sholat tersebut mengangkat sikunya. Nah kemudian daripada perkara ini sujud sehingga dimasukkan ke dalam salah satu rukun sholat. Kalau Rasul menyebutkan rukun sholat, ada sujud rukun sholat ya, nggak gitu ya, nggak pernah menyebutkan. Tetapi karena berdasarkan perintah amalnya para ulama besar menjadinya ini perintahnya perintah wajib atau perintah sunnah. Nah ini perintahnya apa, hanya dari kata perkataan. Jadi perkataan Rasulullah
katakan wajib itu kalau sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan sama sekali, maka dihukumi menjadi termasuk rukun dalam sholat dan merupakan salah satu merupakan kesempurnaannya dengan menekankan anggota-anggotanya ke atas tanah. Secara hukum menempelkan saja bisa, tapi lebih kesempurnaan sujud lebih ditekankan. Kan kalau begini sebenarnya seandainya engkau sujud di tempat yang empuk itu bekas melopor, kelihatan itu bekas jidatnya ketika kita sujud, lebih ditekankan. Hal ini tidak akan sempurna seandainya yang bersangkutan ini merenggangkan kedua tangannya ataupun menempelkan, artinya menempelkan sikutnya ke tanah. Jadi akan bisa kita sujud dengan baik kalau sikut diangkat, maka sujud akan semakin sempurna. Itu secara teknisnya begitu. Nah, tetapi dari segi yang lainnya, ya justru di segi tempat sujud ya, kalau hari ini mungkin para ilmuwan menjelaskan, para peneliti, para dokter dan sebagainya, kalau dari segi kesehatan itu lebih diutamakan. Jadi ternyata ketika sujud itulah kenapa Rasulullah menganjurkan lebih banyak sujud, lebih lama ketika sujud, karena di situ kalau dari segi antara hamba dan sebagai Tuhan kepada Khalik, kepada makhluk, kepada Khalik, itu jelas sebagai bentuk penghambaan, sebagai bentuk tawadhu kita. Tapi dari segi ternyata itulah hikmahnya. Dari segi kesehatan pun seorang yang lama dalam sujudnya dia akan lebih menetralisir darah ke otak. Ini bahasanya seperti itu menurut penelitian. Mana sudah disebutkan sedangkan nanti di dalam untuk perempuan dalam sujudnya tidak dituntut untuk merenggangkan. Nanti ada bagian tersendiri. Tetap siku harus diangkat, tetapi tidak direnggangkan begini dengan cara menempelkan ke sisi lambung ke sini. Jadi, tapi tetap harus diangkat, nggak boleh kita mendorong bahasa. Ini maksud daripada harus diangkat daripada semua gambar dan tidak boleh meletakkan kedua hasta ini yang disebutkan hasta. Pada zaman dulu Quran itu satu hasta itu dari ujung ke sini, di sekitar hasta siku membaca karena belum bukan meteran. Nah kemudian ini menjelaskan cara sujud yang disyariatkan. Bagaimana tadi disebutkan, apapun hikmahnya daripada kenapa harus sujud seperti ini. Karena cara ini dengan menempatkan kening ataupun hidung ke tanah atau tempat sujud, ini maknanya hikmahnya menjadi seperti ketawaduan, menampilkan orang yang tawadhu. Makanya mestinya dampak daripada banyak sujud, mestinya selesai sujud tongkok koromos. Orang yang rajin sujud itu untuk menampilkan kewibawaan enggak pasti hawakol. Makanya para ulama-ulama dulu itu jangan marah-marah, tapi disegani gitu. Kalau kita kan menganggap lama kurang kepolong-polongan sehingga orang supaya menghormati kita dengan cara gaya seperti itu. Tapi ternyata orang yang rajin sujud lebih tawadhu. Karena tujuan daripada sujud itu ya tadi kita benar-benar memang rendah di hadapan Allah. Terus apa yang mau kita sombongkan? Jadi muka yang kita begitu banggakan, yang begitu orang hormati kalau melihat muka kita,
kaki kita bagian kotor-kotor. Rasa kaki mah aya letak ditinca, aya kotoran ayam ditinca. Tapi begitu sujud sama rendahnya dengan muka kita dengan kaki ini, maka maksud daripada sujud ini hikmahnya, sholat orang yang sering sujud mestinya lebih rendah hati. Tujuan daripada sholat. Jadi malah bukan terbalik, sujudnya rajin, tapi sombongnya lebih tinggi, merasa saya lebih banyak sujud. Berarti tadi syariat hakikat ma'rifatnya nggak bakal kalau kita tidak pernah menjadikan ini sebagai bentuk ketawaduan kita. Jadi artinya inilah hikmah kenapa diperintahkan sujud. Jadi kalau mungkin hari ini banyak orang ngapain sih Pak sholat sampai ruku jumpa ngapain? Gak ada manfaat itu dari segi karena tidak mau mempelajari. Jadi hanya sekedar perkara hanya sepintas daripada akal dan juga nafsunya saja. Ternyata banyak hikmah di setiap gerakan sholat. Yang kemudian salah satu hikmahnya, kita akan membahas hikmah daripada setiap gerakan. Kalau gerakannya udah terus hafal tapi minimal ketika kita melakukan dalam sholat itu, oh ternyata maksudnya tadinya. Jadi orang yang sholat itu tujuannya setiap gerakannya ada tujuan. Menampilkan daripada jauh dari penampilan orang yang malas. Oh bisa Pak? Maksudnya apa? Jadi orang yang sujud itu beda. Kalau orang yang malas sujudnya kan lurus, ngalangkung kencang, sare bahasanya itu. Tapi orang yang nggak apa itu ciri orang yang malas itu kan, tadi sujudnya begitu, tangannya lurus, kakinya lurus, tangan boleh. Tapi orang yang sujud, ciri orang yang nggak malas itu rajin sujud. Karena walaupun perbuatan sujud seperti biasa kayak gampang, tapi bagi orang malas susah banget sujudnya. Padahal sujud luar biasa, tapi bagi orang malas yang paling berat sujud bagi orang yang sholat. Berdiri masih bisa, ruku enteng, tapi kita sujud perasaan maka ini. Dan orang yang rajin sujud mestinya dia tidak menjadi malas. Maka pertanyaan bagi kita, ketika kita sering sujud tapi masih kena merasa malas, pertanyaan dalam sujud karena ternyata orang yang sujud itulah yang bisa kita lihat bagaimana orang yang rajin sujud mesti dia akan jauh daripada keadaan malas. Karena nah yang kemudian kenapa tidak boleh menempelkan sikunya ke tanah? Ini hikmahnya disebutkan karena ini mirip dengan binatang buas. Artinya mereka hal ini memberikan pengertian atau juga memberikan pengertian tentang keadaan orang yang gegabah di dalam sholatnya. Secara hikmahnya artinya orang yang ketika sholatnya itu tidak fokus, dianggap orang yang main-main. Dan ini supaya terhindar tidak mirip dengan hewan. Karena yang Rasul banyak hati-hati sampaikan, ketika kau sujud jangan seperti binatang buas mau menerkam mangsa, atau dia seperti mencengkram, meluruskan tangan, tempelkan telapak tangan, tidak boleh direnggangkan begini. Ini seperti macan mau menerkam mangsa. Kalau mendorong begini sikunya ke apa ke tanah, seperti anjing ke depan. Anjing ke depan itu sampai sih tangan siku teh apa yang kaki depan itu pasti nempel ke tanah. Nah, misalnya nelayan
Kalau bagi perempuan, idza sajadtuma fadduma ba'dal laham ilal ardi fa innal mar'a fi dzalika la yasad karrajul. Apabila kamu sujud, ini sebagaimana Rasulullah ketika berjumpa dengan dua orang perempuan sedang sholat. Beliau melihat ada dua orang perempuan sedang sholat, kemudian beliau menyaksikan mungkin ketika sujud ada kekeliruan. Idza sajadtuma fadduma ba'dal laham. Jika kau sujud, jika berdua sujud, maka himpunkanlah olehmu sebagian dari dagingmu ke tanah. Maksudnya himpunkan tanah itu jangan sampai terlalu buka, karena sesungguhnya fa'inna al-mar'ata fi dzalika la yasat karrajul. Bagi wanita dalam hal ini tidak seperti laki. Jadi ketika pada saat itu ada perempuan yang sedang sholat kemudian sujud, ya mengikuti sujud yang bapak-bapak yang laki-laki. Tapi Rasulullah kemudian menegur, kalau kau perempuan maka lebih menghimpunkan daripada anggota sujudnya atau sholat daripada anggota badan yang lain. Ini yang pertama, kenapa di dalam sujud ini adalah seperti ini. Dan ini Ibnu Buhaina yang meriwayatkan ini adalah nama aslinya Abdullah bin Malik bin Qasim al-Asadi. Jadi saking apiknya para ulama dulu, ternyata kalau menjelaskan ilmu gak nanggung, semuanya sampai diperjelas. Walaupun mungkin kalau kita hari ini siapa sepet, ya minimal kita tahu. Orang-orang itu sampai begitu nggak mungkin, makanya mereka nggak mungkin untuk memperjelas untuk mempertimbangkan. Kalau hari ini ada orang mengatakan yang otentik Al-Quran hadis kan tertulis 200 tahun yang lalu, 200 tahun lalu, nggak mungkin, bisa jadi ada keliruan. Tapi saking apiknya para ulama untuk membuktikan kekeliruan ataupun tidak, sedetil-detilnya dijelaskan dari mana asalnya, siapa yang berbicara, runtuyannya Tuhan. Kalau dia orang yang salah disebutkan kesalahannya, kalau memang dia istiqomah dalam sholat disebutkan semua. Sampai lahirnya orang yang menjelaskan sampai sini, berapa riwayat yang dia sebutkan, sampai tahu orang-orang. Jadi riwayat Ibnu Buhaina ini meriwayatkan 27 hadis dari Hafiz bin Asim. Kemudian dia wafat di masa pemerintahan Muawiyah bin Sufyan bin Abu Sufyan. Sementara Abu Al-Bara bin Aziz Al-Ansari julukannya Abu Umar. Jadi dia ikut perang Uhud dan Hudaybiyah bersama Nabi, dan hanya meriwayatkan 305 hadis, wafat tahun 71 Hijriah. Nah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah ketika sholat. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Wa'il bin Hajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a faraja baina as-sabi'aini wa idza sajada dhamma as-sabi'a. Ini riwayat Imam Hakim. Jika beliau ruku, itu beliau membuka jari jemari, jadi kedua tangannya. Maksudnya di mana membuka ruku? Kan kalau kita baca begini, maksudnya mungkin ketika membuka jemari itu gimana? Jadi orang yang lainnya pasti ketika memegang lutut, beliau membuka jarinya. Jadi lututnya itu dipegang gitu, jadi cangkram. Tetapi jika sujud, menghimpunkan jari jemari kedua tangan. Lalu sujud dirapatkan begini, jangan jembragel ya. Ini hikmahnya. Nah, tetapi di sini maknanya memang gimana Pak kalau begini saya nggak sujud? Jadi pertanyaannya kayak gini. Kalau tangannya nggak terhimpun, memang di sini adalah keutamaan sujud. Kalau
melihat ketika sholatnya Nabi, ketika megang lututnya, ketika sujudnya seperti apa, kemudian sampai tangan dirapatkan direnggang orang jarang perhatikan orang sholat kita seperti apa itu sampai jadi seperti itu. Jika sholat beliau rukuk merenggangkan, kemudian ketika sujud menghimpunkan. Jadi rukuk mempunyai dua keadaan, yaitu keadaan yang cukup dan keadaan yang sempurna. Jadi penjelasannya begitu. Keadaan yang secukupnya, hendaklah seorang ini yang bersangkutan ketika sholat membungkukkan punggung dalam bentuk seperti busur. Kalau melengkung sebenarnya apa? Kalau ada sholat seperti busur kan melengkung tak punggungnya. Sebenarnya itu sah saja. Tetapi kalau ingin yang sempurna, hendaklah seseorang menundukkan punggungnya, meluruskan punggung dan kemudian meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya seraya membuka jari tangannya agar dapat mencengkram kedua lutut sehingga punggung dan kepala sejajar rata. Ini yang sering dulu diajarkan guru kita kecil. Kenapa kalau punggung kita melengkung ditepak punggung yang cenderung ke kepala supaya punggung dan kepala lurus. Ini tujuannya memang sebenarnya tadi sudah bisa mencukupi, tetapi lebih sempurna kalau kita antara punggung dengan kepala ini sama sejajar. Jadi seandainya menaruh barang sesuatu di punggung hingga jatuh di samping itu, sehingga inilah posisi rukuk dan mencengkram tangan itu di lutut. Jadi bukan di betis. Jangan suka. Kalau di betis batal nggak sekadar. Jadi tinggal sampai. Jadi ini kesempurnaan. Jadi kalaupun memang walaupun tidak batal memegang daripada betis, tapi kurang sempurna. Berarti itu hanya sekedar rekayasa apa? Kita ya berarti hanya dengan pemikiran sendiri. Tapi yang lebih utama tentu kita tadi sebagaimana disampaikan memegang daripada lutut. Kemudian ketika sujud, orang yang bersangkutan menekankan 7 anggota sujudnya seraya jari jemarinya dihubungkan. Ini dalam hal seperti ini disyariatkan ketika rukuk dan sujud. Ini hikmahnya sama, menjadi rukuk bagian daripada bentuk penghormatan kita. Jadi warka'u ma'a raki'in, berrukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk itu kadang juga diartikan sholat. Dalam Al-Quran kalau disebutkan warka'u ma'a raki'in adalah yang dimaksud kalau diartikan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, artinya dimaksud adalah sholat. Jadi bukan hanya rukuknya unggul. Jadi kadang-kadang mengartikan Al-Quran memang nggak bisa hanya sekedar letter saja. Kan perintahnya itu cuma rukuk, warka'u ma'a raki'in, rukuklah sama orang yang rukuk, namanya rukuk. Tapi yang dimaksud dalam makna ini adalah sholat secara keseluruhan. Jadi karena memang hari ini orang aneh-aneh jadi mengartikan sholat karena di Quran nggak ada gerakan-gerakan sholat. Karena hanya perintahnya aqimis sholat, berikanlah sholat, tapi nggak ada di situ gerakan sholat. Berarti sholat itu hanya bagian daripada hanya sekedar doa saja. Karena sholat seharusnya artinya doa. Jadi ketika kita udah berdoa kepada Allah itu udah sholat. Ini aja sekedar. Jadi yang ngomong kalau saya yang ngomong mungkin masih wajar ya. Orang yang biasa, orang awam. Tapi kalau ada yang ngomong udah tingkatan orang-orang yang udah sebenarnya tidak mesti ngomong begitu, yang khawatir banyak orang yang terkecoh karena dengan lihat daripada posisi dia. Jadi banyak sekali sekarang orang yang kadang-kadang bukan ahlinya juga bikin fatwa. Jadi menafsirkan Al-Quran hanya sekedar
daripada terjemahan kata saja. Jadi bermasalah. Jadi nggak ada. Atau kadang saya mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Padahal para ulama bukan itu dalilnya, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jadi semua yang disampaikan itu baik daripada ucapan itu semua tingkah lakunya, in huwa illa wahyu yuha. Itu dalil keseluruhan bahwa hadis pun harus kita terima. Wa may yantiqu 'anil hawa, apa yang diucapkan oleh beliau ini walaupun belum termaktub di dalam Al-Quran, di luar itu pun bukan berdasarkan hawa nafsu, perbuatannya, amaliyahnya, setiap aktivitasnya. Jadi semuanya sudah dipantau oleh Allah dan bukan berdasarkan hawa nafsunya. Nah, ini salah satu daripada sujud. Kemudian hadis berikut menjelaskan dari Sayyidah Aisyah menjelaskan hadis. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Sayyidah Aisyah pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Beliau salat dengan duduk bersila. Menurut Imam An-Nasai. Dari di satu sisi, cuman kalau ini kan mesti diselidiki dulu. Gak boleh baca hadis, oh berarti sholat boleh dong sambil istirahat. Cuma kapan diperbolehkannya? Gitu. Kapan Siti Aisyah melihat Nabi ketika sholat bersila? Nah ini perlu diselidiki. Ini saking apiknya para ulama dan selidiki dulu apa. Jadi maknanya berdiri dalam sholat itu rukun, wajib bagi orang yang sehat. Artinya sholat yang 5 waktu, kalau badan kita masih sehat, wajib berdiri. Jadi nggak bisa berarti sholat udah orang yang sambil dulu. Jadi itu kan marah mau kalau serangan. Sebenarnya nggak jadi masalah gitu buat orang lain. Artinya jangan sampai kan kembali kepada kita mau ngikutin sesuai dengan anjuran supaya mendapatkan berkahnya, atau mau karep sorangan gitu ya. Jadi orang yang sholat wajib berdiri baginya memang sehat, tapi karena Allah itu la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberatkan seseorang. Jadi walaupun sholat itu wajib, sholat itu salah satu rukun, dan salah satu rukun sholat adalah berdiri, tetapi dalam keadaan sakit yang dia tidak mampu untuk berdiri. Kan pertanyaannya, sampai mana sakitnya sehingga kita boleh duduk? Jadi tidak hanya bukan sekedar sakit yang memang bahasa kalau masih biasa sakit biasa, maka berarti tidak ada. Selama masih mampu berdiri, bahkan sampai mengatakan kalau ketika kita pas saat berdiri masih mampu, walaupun nanti pas saat ruku ternyata pusing Pak, berarti awalnya dulu berdiri takbir, berdiri dulu, selesai takbir, habis ruku kita duduk boleh. Itu saking begitu. Jadi sebatas kita ketika awal walaupun berdiri itu di awal saja. Jadi jangan gara-gara kalau lihat kesiranan bari atau leher sampai gitu Pak. Walaupun dia bisa berdiri di awal saja, sholat sambil berdiri. Walaupun nanti setelah ruku terasa sakit yang luar biasa, boleh maka dengan duduk. Bisa di kursi atau ketika habis bangun dari sujud, kolongnya, maka duduk sampai melanjutkan sholat sambil duduk. Sambil seperti ini. Jadi kemampuannya adalah boleh boleh sholat dengan duduk menurut posisi yang dapat dilakukan. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau masih bisa bersila dengan sila. Kalau nggak bersila juga nggak bisa, makanya nyolong
Jadi sampai seperti ini merupakan kekurangan dalam Islam dan hukum-hukum. Jadi orang yang sakit, maka dalil ini menunjukkan ini posisi ketika orang yang sakit. Jadi Rasulullah SAW pernah melihat Nabi sholat sambil duduk dan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang berdiri. Bahkan mungkin kalau orang yang sakit akan lebih. Kenapa? Walaupun dalam keadaan sakit itu adalah merupakan tetap dia melaksanakan perintah Allah. Membayar kecil itu berair gering-gering itu gunawan mana sholat. Sekarang kita bertanya tadinya seolah-olah ada pasti Allah maklum sekarang negeri mana. Tapi ternyata orang yang berpikirnya lebih jauh, walaupun pada saat sakit dia masih tetap merasa kurang untuk membalas karunia Allah. Yang belum terpikir oleh kita ini, kita sudah merasa cukup untuk membalas karunia Allah. Kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita. Ini yang jarang kita pilih. Karena kita sudah merasa cukup dengan ibadah yang kita kerjakan, sehingga agak kurang untuk menambah ibadah yang lain. Apalagi dalam posisi yang kesulitan, karena merasa ada cukup dia. Tapi ada yang belum pernah yang merasakan sigana cukup untuk membalas karunia Allah kepada kita, maka saat apapun pasti kita tetap menjalankan perintah Allah. Jadi sedangkan sementara kalau dalam sholat sunnah tidak wajib berdiri. Jadi berdiri bukan termasuk rukun. Jadi walaupun tidak sampai sakit yang berat, kalau sholat sunnah ini boleh sambil duduk. Walau berada cangke, turunan nolotok yang berdiri agak leges tak capaian habis kerja dan sebagainya. Kalau sholat sunnah boleh sambil duduk. Dan ini adalah salah satu bentuk ataupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Jadi dengan duduk bersila juga boleh. Atau beliau ternyata hadis ini diselidiki ketika beliau itu setelah pernah jatuh dari atas kuda sehingga telapak kakinya terkilir. Nah, ini salah satunya duduk bersila, sehingga beliau duduk bersila dan menjadikan bagian daripada dalam telapak kaki kanan berada di bawah telapak kaki kiri. Nah, itu sila kaki kanan di bawah telapak kaki kiri. Jadi beliau jadi bagian dalam ini juga bagian dalam kaki kiri berada di bawah paha kiri yang kanan. Jadi seperti itu ternyata namanya duduk bersila. Sementara tangannya berada pada lutut seraya melengkapkan jari-jarinya. Jadi ini salah satu yang merupakan pengganti daripada sholat. Rasulullah pernah terkilir kakinya. Cuma yang digambarkan, kok Nabi bisa terkilir? Bukan begitu. Kok Nabi bisa jatuh? Ya nggak bisa gitu. Karena Nabi itu juga manusia. Kenapa Nabi jatuh? Karena itu hukum. Allah ingin memberikan kalau ada sakit begitu sholat. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang adalah bagian daripada sebagaimana disebutkan yaitu secara postur adalah manusia biasa, sehingga bisa sakit, bisa jatuh, bisa berdarah dan sebagainya. Tetapi itu hanya bagian dari cara Allah menunjukkan hukum ataupun ilmu. Itu yang berpikirnya cerdas, jadi bukan berpikir piciknya. Jadi banyak sekali ini orang yang ketika melihat Nabi dalam keadaan yang seperti orang biasa dihukumi, jadi secara tidak proporsional. Baik, sampai sini insyaallah mudah-mudahan bisa bertambah kami daripada kandungan isi sholat. Bahwa ada yang ditanyakan kepada bersilakan. Alhamdulillah, kita masih membahas sholat dan utamanya sekarang sujud, tidak akan sujud. Jadi ada beberapa
makmum, tapi imam suaranya kecil. Di pas nggak bisa itu ngomong itu bahasa ada Taklimnya nggak kedengeran. tip itu pasti juga. Ya, jadi kemarin udah bangun, belum bilang. Dan memang ini pernah gitu ya, terjadi di zaman Rasulullah sendiri ketika beliau ini sujud lama sekali. Dan seandainya memang dalam posisi seperti itu, ya kami kalau tidak sampai terlalu karena sahabat pun ternyata dia ada yang bangkit melihat kok belum bangun juga sujudnya gini. Jadi pernah Rasul ternyata beliau sujud lama ini Sayyidina Hasan ini naik ke punggung Pak. Dia bawa cucunya utamakan cucu Hasan dan Husain naik ke punggungnya, dan Nabi itu nggak mau nyakitin cucunya. Orang kan namanya budak naik malah dibuat soal jungkal, udah kesal ya, orang pasti kesal kadang kesal, kamu saya kesal. Tapi makanya Rahman Rahim Rasulullah Rahmatan lil alamin, cucunya naik itu dia sujudnya lama sekali nunggu cucunya turun. Sebenarnya orang saking karena nggak mau anak cucunya itu kalau dia bangkit nanti jatuh sampai ketika ditanya Rasul kenapa sih kok tadi sujud lama sekali, sesungguhnya cucuku naik ke punggung dan aku nggak mau nyakitin dia. Itu makanya Rasul macam hati kayak juga jangan ngadidik sama hati saking nggak mau nyakitin sampai nunggu cucunya turun. Tapi yang di belakang jadi bermasalah. Jadi nanti itu para sahabat sampai ada yang saya udah melihat aku masih sujud. Memang dalam kondisi seperti itu ya kalau memang kita ragu dalam hal ini maka untuk meyakinkan ya tidak ada masalah. Jadi karena tapi memang ada bagi seorang imam mestinya, karena jangan sampai membuat makmum ragu. Karena jadi ragu nih bukan sujud. Dilihat imam masih sujud. Cuma kalau nggak dilihat tahu imam harus berdiri itu sujud kan bising lah gitu. Imam mesti makanya sebagai seorang imam juga ada. Jadi kalau takbir intikal itu mesti ada dikeraskan. Atau kalau untuk menghindari kita mengangkat daripada sujud maka lihat sebelah kanan kiri kita. Kalau dia belum bangkit ternyata kanan kiri juga sama gitu nungguin imam. Kadang-kadang gitu. Maka ini adalah bagian dari sesuatu yang memang di luar daripada kehendak kita. Kalau memang supaya tidak ragu, dan ternyata para sahabat pun pada saat itu tidak disuruh mengulang. Karena memang banyak ya pas melihat Nabi masih sujud, dia sujud lagi Pak. Pas melihat lagi naik lagi, ternyata lama sekali sujud. Ini dan juga maka ada adab jika imam mau sujud terakhirnya lama, kasih tahu makmum. Nanti saya kalau sujud terakhir mau doa udah lama ya. Untuk dong itu menyadari mana kan makmum protes. Sebab nanti kalau tidak dikasih tahu tadi membuat ragu makmum, risau imam sujudnya dari tadi apa salah gitu segala. Kalau memang doanya yang agak lama, ya. Tapi kalau cuma sekedar tambahan doa biasa ya tidak ada masalah. Terus kalau ke posisi makmum kalau melihat imam sedang sujudnya lama ya wajib diikuti. Jika memang umpamanya nggak kasih tahu kita ikutin. Ini salah satunya. Jadi bagaimana kalau kondisi imam tidak terdengar bisa melihat kanan kiri. Kalau memang ketika kita bangkit imam masih sujud ya sujud lagi. Jadi mudah-mudahan insya Allah tidak sampai membatalkan. Karena memang itu bukan di luar daripada kemampuan kita. Tapi kalau imam sudah biasa takbirnya kencang, maka kita wajib tunggu aja dulu. Jangan karena ya imam ini biasa takbirnya tarik gitu. Cuma kalau kita yang biasa imam ini takbirnya lawan dia, kadang-kadang nggak kedengar. Dilihat daripada kebiasaan supaya tidak ragu dalam diri kita. Ini saya. Terus Ustaz tadi juga ketika sujud itu mata atau bayarnya dibuka atau
di hadapan kita ada sesuatu yang mengganggu. Bahkan kitab Saminah disebutkan sunnah memejamkan mata kalau kita di depan kita ada TV. Jadi ternyata nggak apa-apa salat di hadapan kita ada TV walaupun nyala. Cuman lebih utama itu kan bukan berarti boleh kita lakukan. Kan ada bagaimana itu. Sehingga ada pertanyaan begitu seandainya kita sholat di satu ruangan, kan ruangan umum, TV umum. Membantu kendala jawabannya mungkin baru kan. Tempat musola nggak ada. Bikin mas sampai kali ini gimana kalau sholat kita di hadapan ada yang enggak? Atau ada tulisan-tulisan yang banyak, maka dalam posisi itu boleh kita merah. Tapi kalau di posisi masjid begini, justru mantul kalau sholat mesti dibuka. Sebab kata Rasulullah ketika sholat tundukkan pandangan lihat tempat sujud. Kan kalau punya tempat sujud ada yang gambar, agak kecil ya itu. Terus gimana dengan suara-suara? Itu kan juga di luar nalar. Ya kadang-kadang walaupun tidak ada suara TV memang dimatiin, tapi di luar main motor kan, kita tetap aja kedengaran. Jadi nggak bisa kalau ada masjidnya di belakang di belakang masjid jalan kereta. Supaya kalau saya rambut saya busuk sampai kereta lewat nggak kedengaran. Ada makulas, lain busuk kayak sekarang kata-kata ini. Berarti tiba kesolat sampai saking musuhnya soal kereta itu kadang ini. Nggak bisa jadi musuh, memang nggak bisa. Jadi seperti itu. Jadi diutamakan memang tidak dipadamkan. Walaupun tidak sampai mata, tapi adalah keutamaan dalam sholat tidak dipejamkan kalau posisi memang aman. Dan ini kenapa dikhawatirkan karena ulama kan tekau berpengamal kan, tengker bentak yang berem, keriberen puasa, bisik tersujud, pokok boleh. Saking tibrana, saking busuk, sholat bisik tibrana. Nah yang kemudian gimana kalau mengangkatnya dengan bisa? Memang tadi di awal hadis Nabi sampai kelihatan ke tiang, tapi bukan berarti mereka lurus begini juga, karena logikanya bukan sampai begitu juga, tapi mestinya ya merenggang sapi ini bukan kelihatan. Tapi posisi ini pun kalau sholat sendiri, kalau lagi berjamaah kan coba begini, senggol. Dan pikir masa ini kalau posisi sholat baru sendiri maka sunnahnya merenggangkan siku. Tapi kalau posisi berjamaah tong merenggang ini karunya musabalah. Tapi ketika berjamaah sesuaikan proporsinya saja. Kalau memang bisa merenggang sedikit. Tadi karena di kanan kiri kita masih ada orang yang sholat. Jadi pikir seperti cara. Jadi tidak bisa memahami hadis ini langsung begini berjamaah ini ya cek mana isi salat haram baru. Jadi memang ini perlu ketika berjamaah berarti tidak terlalu melonggarkan. Nah yang diutamakan dalam berjamaah merapatkan barisan jadi itu barangkali Terima kasih Pak Ustaz. Kita pulkan Ustaznya. Baik, alhamdulillah itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya pribadi dan juga kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya saja daripada setiap perkara-perkara yang dilakukan di dalam gerakan sholat kita, karena ternyata begitu banyak hikmah yang disampaikan oleh junjungan kita dari setiap apa yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita dimudahkan urusan kita dalam memahami daripada agama kita dan bumi bagian daripada kewajiban kita di dalam memberikan saling menasihati